Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur dimanapun berada. Balik lagi bersama Cak Yawani program obrolan komunitas di Radio Republik Indonesia ini Perumpat, ruang berbagi cerita, inspirasi dan solusi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang biasanya dekat nih dengan kehidupan kita nih ya. Ini bersama menjaga lingkungan dan kesehatan warga 16 Ulu. Jadi dulur, kan lingkungan itu bersih itu tentu jadi salah satu kunci utama kita untuk ciptakan masyarakat yang sehat dan nyaman ya pastinya. Nah, peran semua pihak itu pasti sangat dibutuhkan, mulai dari masyarakat, kader kesehatan sampai generasi muda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dan untuk ngebahas topik menarik ini kita hadir bersama kita di studio ini narasumber yang aktif berkontribusi di wilayah Kelurahan 16 Ulu. Yang pertamanya ada Pak Syamsul Arifin, Pak ya. Yeah. Selaku Ketua KPSP dan Lingkungan Kelurahan 16 Ulu. Kemudian ada Raden Nur Hasana. Ini Ibu nih Ketua Posyandu Kelurahan 16 Ulu, Ibu ya. Iya benar. Benar Bu ya. Dan kemudian ada juga Manci Aman Ketua Karang Taruna Kelurahan 16 Ulu. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Pagi. Terima kasih lah hadir di studio. Di sini bisa pakai bahasa Palembang, bisa pakai bahasa Indonesia, terserah nak pakai bahasa mana ya. Nak campur-campur juga apa-apa. Gado-gado ke baik. Iya. Jadi dulur selama 1 jam ke depan ini kita akan berbincang santai mengenai berbagai upaya menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah 16 Ulu. Dan juga ada isu-isu sosial lainnya juga, itu boleh tuh kita angkat juga ya. Buat dulur yang nak bergabung boleh diatori, kakek bisa telepon di 0711351656 atau bisa juga lewat WA kami di 0897788488. Nah, siaran ini juga ditayangkan secara live ya di YouTube Pro 4 Palembang. Nah, untuk mulai ini kita kenalan dulu baik kali. Tak kenal maka tak sayang. Iya kan? bener nih Ani itu. Abis ini sayang-sayangan begitu. Ya boleh, dari siapa duluan, dari Pak mana? Dari Bapak mungkin, Pak Samsul. Boleh silakan Ya. Pak, kenalan dulu kita Pak. Ya. Nama saya Samsul Arifin. Agak dekat Pak dengan mic-nya. Iya. Ya, maaf. Nama saya Samsul Arifin. Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Peduli Banjir dan Peduli Lingkungan Kelurahan 16 Ulu. Nah, mungkin selanjutnya Bu. Perkenalkan, nama saya sebenarnya R itu bukan Raden. Bukan Raden, apa Ibu? Iya, R saya itu? sebenarnya aslinya dari Medan. Oh, apa R itu, Bu? itu nama kepanjangan Rauli. Oh, Rauli. Nur Hasana ya. Oh, Jadi Rauli. disingkat R aja, R Nur Hasana bukan Raden. Kirain Saya baru. Kamu ya. Enggak apa-apa. Saya koordinator kader Posyandu di Kelurahan 16 Ulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya nih boleh sama Ketua Karang Taruna kita kenalan dulu, Mas. Cek. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rahman. Biasanya dipanggil Mang Ciaman. Ini juga kita bawa teman-teman juga dari Karang Taruna. Ada Harbia sebagai sekretaris, ada Bang Peri sebagai bendahara kita. Ya, ini berhubung mic-nya cuma 3, tapi kalau nak nyambung agak geser ke bagian mic-nya. Boleh lah. Nah, kita nih buka ke dulu nih, sudah kenalan ya. Nah, saat ini kan kita nak ngomongin masalah jago lingkungan sama kesehatan warga, Bu ya. Nah, ini kan pasti butuh perannya tuh tidak cuma dari pemerintah baik, tapi dari masyarakat setempat juga kita butuh nih. Nah, kalau menurut Bapak sama Ibu nih, cak mana sih kondisi lingkungan sama kesehatan masyarakat di 16 Ulu sekarang ini? Siapa yang mau jawab? Baik, saya mewakili rekan-rekan. Iya, boleh Pak. Untuk kondisi lingkungan di Kelurahan 16 Ulu itu alhamdulillah saat ini relatif cukup bersih, sehat. Beberapa waktu yang lalu memang di kelurahan kami ini terkena masalah, yaitu genangan air atau lebih dikenalnya banjir. Itu yang membuat sampai viral di daerah lingkungan kami
genangan air dan banjir tersebut. Nah, kalau genangan air dan banjir ini Pak, itu memang tahunan atau gara-gara ada satu faktor nih, tiba-tiba pas tahun ini, wah besarnya banjir Ya, tuh. memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya genangan dan banjir tersebut. Pertama, di tahun ini tadi memang air pasang memang sedang tinggi. Lalu di lingkungan kita memang terjadi beberapa penyumbatan dan beberapa sedimen yang ada di saluran air itu, dan saluran air yang ada itu mengalir ke arah anak sungai itu sendiri terhambat, terjadi tersumbat atau terjadi hambatan mengalirnya ke anak sungai, sehingga itulah yang terjadi. Oh, itu Pak ya, berarti karena ada sumbatan itu Pak. Nah, buat menanggulanginya tuh Cak Mano Pak kemarin? Apa ada gotong royong juga Cak Mano? Ya. Dari komunitas Bapak sama Karang Taruna mungkin Ya. kolaborasi? Ya, kami berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di Kelurahan 16 Ulu, salah satunya Karang Taruna, dan organisasi yang lain juga termasuk Posyandu, kader-kader yang lain yang ada di Kelurahan 16 Ulu. Lalu kami melakukan gotong royong dan teman-teman komunitas mengajak warga, mengedukasi warga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alhamdulillah air dapat kami alirkan ke tempat yang seharusnya. Oh, itu berarti sumbatannya berarti pas digawe ke itu lah oke lah Pak, lah clear Yeah. masalah banjirnya tidak? Yeah. Atau agak itu kapan Pak banjirnya kalau boleh tahu kemarin? Terakhir bulan kapan? terakhir bulan Ya, jangan Pak Wali datang tuh headphone Pak, jangan dengerin coba. terbulan Sekitar bulan 11 ya. bulan 11 ya. Iya, sekitar bulan 11, Pak. Bulan 11 November. Oh, itu berarti pas banyu lagi agak Pasangnya tuh lagi pasang tinggi. tinggi-tinggian ya. Curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi pulau, Pak. Jadi itulah yang menyebab ke banjir itu, tapi sudah ditanggulangi sama komunitas Bapak, terus juga sama Karang Taruna sama yang lain-lain juga. Iya. Nah, berarti lah bersih Pak sekarang. Ya, alhamdulillah. Kira-kira ini aku doakan ya. Tahun ini aman dak? Apa kayak bakal cak mana lagi ya? Banjir lagi dak kira-kira? Ini kira-kira baik. Kalau Apa diantisipasi duluan? Ya, kalau dikatakan aman, relatif aman, tapi kami masih sedikit ada kekhawatiran para komunitas dan para warga yang ada di Kelurahan 16 Ulu, termasuk juga rekan-rekan Karang Taruna, itu saluran air akhir atau menuju arah aliran akhirnya yang kami belum bisa dapatkan, sehingga air yang ada di lingkungan di Kelurahan 16 Ulu itu masih terhambat mengalir ke saluran air yang tempat akhirnya atau anak sungai. Anak sungainya. Ya, Oh, berarti ini agak terblokade Pak. Betul, anak sungainya tuh. betul. Ya misalnya kan kita kan ada lorong-lorong itu Pak. Nah, bawah-bawah ini kan biasanya rawa lah ya. Kita sebut rawa kan itu kan. Nah, pas nak ngalir ke sungai itu yang jadi permasalahan sekarang. Permasalahan, ya. Itu ngapa Pak sampai bisa jadi masalah tuh? Berarti apa ke gara-gara pembangunan perumahan daerah sana tuh tidak teratur apa cak mana Pak? Yo, itu salah satu penyebabnya. Jadi masifnya pembangunan, penimbunan lahan-lahan yang kosong yang ada itu akhirnya jadi hampir hilang lahan yang kosong yang tadinya resapan tanah resapan itu sudah banyaknya pembangunan perumahan dan penimbunan yang dilakukan oleh warga, sehingga aliran kita menuju anak sungai itu agak terhambat. Nah, jadi dia merayap melewati rawa-rawa lahan yang kosong. Nah, itu yang kami khawatirkan, sehingga kami itu inginnya itu gunanya komunitas itu memberikan rencana usulan pembangunan kepada pemerintah, itu salah satu visinya ya. Itu kami mengusulkan pembangunan saluran air yang menuju anak sungai atau sungai yang disebut talut ya itu kan. Nah, sehingga walaupun terjadi pembangunan yang begitu masif, saluran air ini terjaga Pak ya. Tidak hilang gitu Tidak kan. hilang. Itu program yang bakal dicanang ke berarti Pak ya. Betul.
lah ACC belum programnya. Belum, Pak. Belum, Belum. tapi baru ada survei-survei, apa istilahnya, apa ya, melakukan Kajian, ya? kajian gitu. Kajian dulu sama pihak terkait ya. Iya, pihak Berarti terkait. proposal lah masuk, Sudah. lah dikaji, tinggal pelaksanaan. Kita doa ke terjadi. Amin, Ya. amin. Soalnya ini kan demi kenyamanan masyarakatnya Iya, juga. betul. Tidak satu pihak dua pihak, tapi Betul. galo-galo kan ya. Mm-mm. Nah itu. Nah tapi kan kalau kita lah ngomongi pihak-pihak aja ini pasti kita pihak sebagai masyarakat ini juga yang terdampak langsung. Nah Betul. Nah, cak mana Pak partisipasi masyarakat? Ini kan juga ya mohon maaf nih ya, bukan Iya. bukan nyenggol lagi nih. Lagi tersinggung pula aku takutnya. Iya. Ini kan gawe kita tuh lah nih Pak. Betul. Mabikato nih bawa gawe kita tuh lah. Gara-gara kita sungai itu ndak ngalir karena sungai. Iya. Makanya itu banjir tadi. Nah, Iya. kegiatan cak ini nih ada ndak Pak programnya dari kelompok Bapak, dari komunitas Bapak itu buat antisipasinya apakah ada kerja bakti atau pengelolaan sampahnya cak mana Pak sekarang? Iya. Yang rutin nih, yang rutin. Iya. Yang rutin itu kami bersama Karang Taruna, Kelurahan 16 Ulu itu melakukan senada dengan programnya pemerintah kota, yaitu Jumat Bersih. Jumat bersih. Nah, jadi setiap Jumat itu kami melakukan gotong royong kerja bakti membersihkan saluran air. Oh. Lalu kami juga ada kalau di pemerintah kota itu Pak Wali itu ada istilah program anti mager. Apa? Nah, anti mager, Oh, malas malas gerak. gerak. Nah, kami di Kelurahan 16 itu ada juga. namanya Sekabaran. Sekabaran. Nah, jadi kami injuk nama Sekabaran itu karena mayoritas wong kita lebih ngerti Sekabaran. Kalau anti mager tuh mungkin masih banyak yang belum paham ya. Itu terlalu anak mudanya. Mudanya. Nah, Iya, jadi gitu. kita bahasa idenya tuh Sekabaran be. Jadi kita Sekabaran itu memberikan kabar apa yang terjadi di lingkungan kita, apa solusinya, kemana kita mencari solusi itu. Nah, Pak, itu kan pasti butuh forum lah kita. Betul. Nah, forumnya cak mana, Pak? Kita ada wadahnya, nah, Pak. Misalnya tiap kata Bapak itu kan Jumat kita sekarang. Nah, apakah abis kabaran itu kita musyawarah lagi nih? Iya, kami setelah selesai melakukan Sekabaran itu atau anti mager itu, kami kumpul, kami berkoordinasi setiap organisasi dan lembaga yang terkait. Nah, siapa baik Pak yang biasanya? Salah satunya Forum ini. di forum itu ada pihak kelurahan, kecamatan, dinas terkait, contohnya PU. Nah, itu kalau masalah saluran dan masalah-masalah yang lain misalnya ke instansi terkait, termasuk juga Karang Taruna mencarikan jalan untuk solusi koordinasi kemana ini. Nah, ini anak-anak muda nih yang bantuin kami ini kan. Nah, di situ ada Babinsa, Babinsa Mas dan elemen masyarakat lainnya, RTW kan. Nah, jadi kami itu berkoordinasi, rapat lah semacamnya, bagaimana cari solusinya, akhirnya perlu apa, kemana ini nyalurkannya, itu. Oke, berarti dibantu yang Pak sama yang anak mudanya. Nah, kami juga dibantu. Bagi proposal lah. Sudah tuh, mereka kan masih apa, fresh Pak, kalau kami. Paling nggak idenya mungkin dari yang tua, tapi yang eksekusi Nah, di mereka. jalan, eksekusi di lapangan yang muda-muda. Ya, betul. Berarti solidnya bagi warga Nalasulunya boleh Insya lah, Allah. keren. Nah, tapi kan kita masih ngebahas tema kita kan ini tidak cukup cuma di kebersihan baik, Betul. tapi kita nak di kesehatan juga ini. Nah, kita kita geser sedikit ke ibu yang cantik ini. dari Pak Samsul ke Ibu Nur Hasanah, Bu. Iya, betul. Panggilnya apa? Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Atau Hasanah. Ibu Uli aja, Ibu Uli. lebih keren dengan Ibu Uli. Ibu Uli. Oh, Iya. nama panggung Ibu Uli Iya. nama panggung. Nah, Bu, kita tahu posyandu nih tahunya nih cuma untuk bayi bayi, Bu. Apakah ionian, Bu? Apakah bisa juga untuk yang tua-tua cak aku nih nah? Nah, pengisi Bu, siapa tahu. MBG. Iya. Yo, sekarang nih kita Posyandu ini sudah ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi mencakup dari bayi, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dewasa, anak sekolah, anak yang belum sekolah, itu sudah kita cakup semua untuk pelayanan Posyandu. Jadi mereka bisa ke Posyandu untuk memeriksakan kesehatan. Di Posyandu itu juga mengenai lingkungan ini kita melakukan penyuluhan untuk kebersihan lingkungan, untuk PHBS, apalagi Cak ini kan lagi musim hujan. Nah, lagi musim DBD nih. Nah, itu mereka diharuskan untuk membersihkan lingkungan mereka masing-masing. Terutama PHBS. Apa tuh PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, Cek, itu yang perlu. Itu cuci tangan, jangan lupa. Sepele tapi wong lupa. Iya, asap rokok sih kok lagi, Cek. Nah, apa asap rokok itu, Bu? Coba. Itu berbahaya. Rokok pasif itu, Cek, yang paling bahaya untuk anak-anak, untuk kita semua lah pokoknya bahaya.
Jadi kita ingat ke kalau bapak-bapaknya, anak-anaknya yang merokok, kalau pacak jangan di dalam rumah. Metu lah bae. Membela asapnya tuh di kau, di laki, di Irup-irup anak, lah. iyo. Irup-irup Jangan di lah. kami. Iya. Nah, itu karena kan itu membahayakan paru-paru kita semua. Iyo. Itu Bu ya berarti peran posyandu dalam jago kesehatan masyarakat ya. Iya, Nah, bener. tapi Cak Katibu tadi ini kan layanannya terpadu ya, primer ya. Iya. Itu apa lagi Bu selain layanan itu yang dianu ke posyandu nih? Karena kan kalau zaman dulu Bu zaman aku kecil taunya posyandu tuh buat vaksin bae Bu. Iya, Kalau imunisasi. Imunisasi. Iya. Di apa vitamin apa yang Vitamin A. Vitamin A itu obat cacing. obat cacing. Nah, kalau sekarang apalah upgrade lagi lah lebih kompleks lagi sekarang. Iya, apalagi sekarang ini kan ada MBG. Oh. Alhamdulillah. Ada MBG di posyandu yang harus kita layani itu yang tidak datang ke posyandu dengan yang ke posyandu itu harus kita layani, harus kita beri MBG. Nah, dengan kita ngenjuk MBG itu, Cek, itu mereka setiap bulan itu berondong-berondong ke posyandu untuk rajin ya? Iya, untuk memeriksakan kesehatan terutama timbang kan, Oh. karena kan harus pelaporan itu kan tiap bulan tuh kan harus ada timbang tinggi badan. Screeningnya Bu ya. Yo, alhamdulillah dengan adanya MBG itu menambah peserta bayi balita yang datang ke posyandu kita, ibu hamil juga, ibu menyusui juga. Nah, Bu kita ada telepon kakak dulu baca mana? Boleh. Siapa udah tanya ini ya? Halo, Perompat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kecil banget suaranya ini. Oh, kecil banget Bu ya. Ini sudah besar belum Ibu? Ya, halo Ibu. Dengan Wenti. Nah, Ibu Enti di mana Ibu? Kecil banget loh suara mbaknya ini. Kalau sekarang sudah besar Ibu? Udah agak mendingan Oh, sih. udah. Ibu ada pertanyaan Bu untuk narasumber kita hari ini? Oh, ini bukan dia Halo RRI ya? Oh, ini Pro 4 Ibu. Iya, Oh. Halo RRI di Pro 1 Oh, Ibu. maaf, aku kirain Pro 1 ini. Iya. Tapi kalau mau nanya di sini juga nggak apa-apa Bu. Yang nggak dapat soalnya di Belitang. Oh, di Belitang Ibu ya. Iya, itu aja ya Mbak ya, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salah sambung dikit Bu, nggak apa-apa lah. Kita kan sama-sama RRI, ada di studio di sebelah di sini situ. Nyasar. Kamu kita nyasar apa-apa. Nah, kita lanjut lagi Bu. Tadi kan program-program tadi Bu ya, sekarang ini sudah banyak yang ke posyandu, tidak cuma yang balita baik, yang kita tahu cuma membuat imunisasi, tapi sudah mencakup semua umur nih sekarang. Iya. Nah, saat ini Bu, ke masalah kesehatan apa sih Bu yang paling Ibu sering temui sebagai kader posyandu itu Bu? Masalah kesehatan itulah tadi kan di posyandu itu kita melayani penimbangan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan lansia, dewasa, remaja dan prasekolah tadi, anak-anak sekolah tadi. Nah, di situ mereka bisa memeriksakan semua apa yang ada, misalnya sakit atau apa itu kan masalah berat badan mereka, masalah gizi juga di situ juga diomongin, diberikan penyuluhan. Tapi kalau misalnya untuk penyakit yang lebih mendalam itu petugas kesehatan itu biasanya langsung memberikan rekomendasi untuk ke puskesmas. Karena di situ pelayanannya terbatas untuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan dan ada yang keluhan, yang pasti itu dirujuk langsung ke puskesmas. Berarti ini screening awal dulu Iya, Bu ya. Jadi benar. kalau misalnya ada yang aku ngeluh sakit langsung ke puskesmas tadi ya. Tapi Ibu, tadi kan Bu sempat nyinggung masalah cuci tangan. Iya. Nah, selama Ibu jadi kader posyandu ini apa sih Bu kebiasaan kecil? Menurut kecil sepele Bu, cuci tangan tadi, tapi diabaikan Bu sebelum ini. Apa Bu biasanya? Ya kayak anak-anak kan bisa megang ini, megang itu kan mereka tidak pas pengetahuan tuanya kan tidak cuci tangan lagi, masuklah ke dalam mulut. Nah, setiap posyandu itu kita selalu memberikan penyuluhan untuk selalu membersihkan atau cuci tangan setiap kali anak-anak atau kita pun beraktivitas karena kuman itu masuknya melalui tangan. Itu. Tuh, berarti cuci tangan itu penyuluhannya Bu itu dilakukan setiap minggu atau ada setiap bulan? Iya. Gimana Bu biasanya? Kalau Bu ini di posyandu Sedira tuh Kelurahan Sulu itu setiap layanan setiap tanggal 15. Di tanggal 15 tengah bulan Bu ya berarti penyuluhannya. Nah, kalau misalnya boleh tahu Bu, menurut Ibu ini seberapa besar sih hubungan antara kebersihan lingkungan sama kegiatan masyarakat yang ada di Kelurahan Mas Ulu? Sangat besar. Apa Bu? Dengan kita memberikan penyuluhan, mereka kan otomatis bisa melakukannya di rumah masing-masing. Misalnya perlu adanya ventilasi, jendela dibuka, kasur bantal dijemur seminggu sekali jadilah kan. Terus kebersihan lingkungan, kalau ada kali-kali terbuka, ada airnya buang tumpuk ke kan biar air nyamuk tidak bersarang. Terus
Terus itu tadi cuci tangan, terus tadi itu tadi yang asap rokok. Nah itu yang terus kita galakkan. Terus kalau misalnya ada anak yang diare, nah sekarang ini kan lagi musim campak. Iya, benar. Nah itu kalau misalnya ada di lingkungan kita yang sakit campak itu kita langsung disuruh lapor ke RT dulu, sudah RT keluar, baru langsung ke puskesmas. Karena penyakit itu kan berbahaya. Ya, nular, betul, cepatnya nular. Iya. Jadi edukasi juga kita lakukan di posyandu itu masalah penyakit apa, DBD itu selalu setiap bulan gantian kader itu untuk memberikan penyuluhan masalah penyakit atau masalah kebersihan lingkungan itu kader itu setiap bulannya bergantian. Alhamdulillah juga kami ini sekarang posyandu dibantu oleh adik-adik Karang Taruna. Jadi mereka bisa ikut nimbrung ke kami, membantu kami posyandu untuk juga memberikan penyuluhan dan edukasi. Karang Taruna ini multifungsinya Bu ya. Alhamdulillah. Segala gawe ya. Segala gawe rancap. Segala gawe. Macam itu nak tanya lah macam itu nah yo. Itu tanya ke dulu ya karena sama apa nih aku Cek Mancik ya. Oke, Cek Mancik kan nih. Ini kan kamu kan sebagai ketua Karang Taruna di Namasuli ya. Para pemuda Karang kalian tahu apa sih selain nyago lingkungan sama masyarakat pagi. Ini kan sudah jelaskan sama Bapak sama Ibu, oh dibantu Karang Taruna. Nah, banyak gawe. Ini pada seru lagi segala itu. Segala Karang Taruna. Iya. Di Bekalo. Oh, in. Jadi untuk Karang Taruna sendiri itu Bu, Cek. Karang Taruna sendiri itu kolaborasi sama pemerintah itu erat ini Cek. Nah, ini katanya kita ke komunitas, ke lingkungan, ke posyandu untuk kesehatan, kita juga ada penyuluhan sendiri itu entah itu dari untuk apa kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan lain gitu. Nah, untuk ke lingkungan sementara ini dari pertama kali kita bentuk banyak dari pertama kali kita bentuk di Karang Taruna di Kelurahan Masulu itu proyek kita untuk bangun lingkungan yang sehat. Nah, makanya beberapa pekan yang lalu itu kita menunjuk salah satu tempat untuk ngadu ke dijadikan kampung iklim Pak. Kampung iklim di daerah RT bukan RT yang di Santana kampungnya. Nah, di situ dibentuk kampung iklim. Di kampung iklim itu ada budidaya kayak ikan lele, terus untuk sampah daur ulang kayak gitu Pak. Terus untuk yang antisipasi banjir, kita juga selalu apa sih namanya informasi ke keluarga juga untuk sampah yang berserakan di jalan-jalan itu jangan lagi dibuang di situ kan. Salah satunya kemarin ada di tempat yang kita sterilin di sekitar Bumel itu disterilin dari sampahnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang lagi sampah di situ. Oh, yang misalnya buang sampah ditumpuk sama buang. Oh, Iya. yang lain melok nunggu Nah, kok. iya. Cabak sama yang kau ya. Oh, itu. Jadi alhamdulillah kita ada kegiatan tiap pekan itu ada Jumat bersih Jumat ini ya, Jumat bersih itu. Terus ada kalau biasa kalau untuk kecamatan itu ada di Mager, Mas Gerak. Biasanya itu di camat keliling. Nah, kita keliling untuk melihat lokasi-lokasi yang mungkin di wilayah 16 itu lebih dampak banjir Pak. Lebih kegenangan kayak gitu. Kayak di daerah Kartini, Kalimantan kayak sampai Keras 50 Kalimantan kan. Nah, itu terus untuk hari apa ada satu kegiatan lagi yang disebut sekabanan. Itu sekabanan itu Mbak kalau kita itu Selasa Kamis berkah gitu. Nah, jadi di situ kita bisa pantau berlangsung mungkin di daerah-daerah wilayah yang kita tidak tahu nih yang tidak pernah kita kunjungi selama ini kita bisa pantau di situ. Oh, di sini ada masalahnya kayak itu. Jadi dari yang kita kunjungi tadi mungkin ada bantuan untuk yang dari pusat juga kita kasih bantuan juga misalnya kesehatan entah itu untuk yang aku warga yang belum mampu juga kasih bantuan juga di situ oleh Pak Lurah kan. Kalau sakit bisa dicek itu bisa kunjungi kayak itu. Terus untuk wilayah sendiri mungkin ada yang terselip begitu kemarin Pak, misalnya aliran sungai sudah bersih kalau cuma dari titik yang masih belum dijangkau kemarin kan. Maka kita lagi di situ tahuan di posisi sampingnya kayak gitu Mbak. Itu makanya harus kabaran itu alhamdulillah dipelopori oleh Kelurahan Sulu Pasari sama kawan-kawan juga dari MIPAS dari Posyandu dari Karang Taruna. Terus kita juga lagi coba bangun lagi komunitas itu komunitas peduli anak di Nama Sulu. Apa tuh gambarnya? Itu bakal nanti cara kita sih apa ya lebih ke edukasi ke anak-anak ke remaja sekarang kan. Itu kan sekarang maaf tuh apa lebih ke antisipasi biar jangan sampai adanya pergaulan bebas sama bahaya narkoba. Tawuran masuk tawuran. Tawuran masuk Pak. Masuk aja sekarang. Betul saham dari tawuran. Tetap masuk ya. Jadi itu ya peran pemuda dalam apa Karang Taruna dalam jaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, tapi kalau Karang Tarunanya Dewe itu ada program khusus enggak? Kalau kita ada Misal program Dewe tadi kan ini kan istilah itu nyambi ya, nyambi ke sini gitu. Nah, kalau program kita khususnya apa? dari Karang Taruna sendiri kita itu ada banyak kegiatan kemarin Mbak. Salah satunya kemarin di awal sebelum puasa sebelum Ramadan itu kita ada pasar murah kayak itu. Pasar murah untuk warga-warga kayak itu. Terus ada juga kegiatan bakti sosial yang lain. Ada sosialisasi kemarin sosialisasi tentang soal remaja ya di tingkat seluruh kecamatan SU2 gitu Mbak. Jadi dari kecamatan SU2 itu kita yang mempelopori di 16 Sulu untuk ngadu ke sosialisasi di tiap kelurahan di kecamatan 16 Sulu di kecamatan 92 gitu. Itu sosialisasi. Sosialisasinya tuh targetnya tuh siapa kemarin tuh? Itu ke targetnya ke anak-anak remaja. Anak-anak remaja. Apa yang diedukasiin ke mereka kemarin itu? Kalau kemarin yang kita edukasi Cek itu pertama tentang bahayanya narkoba gitu. Kedua tentang kesehatan juga ya kan. Yang ketiga itu tentang peranan Karang Taruna ini di lingkungan itu untuk apa gitu. Nah, salah satunya kemarin juga sempat ada yang kejadian tawuran terus ya sampai ada yang mati kemarin di musim 4 itu. Alhamdulillah semenjak kita pegang sekarang dari Karang Taruna pemudanya wilayah kita termasuk yang sudah aman dari yang namanya tawuran gitu. Berarti ini programnya berhasil loh termasuk hitungannya. Karena jalannya kita neken jangan sampai ada lagi yang namanya tawuran. Alhamdulillah biasanya tiap puasa pasti ada tawuran. Itu satu. Ini sekarang lokasi menjadi ini sekarang dekat lagi yang namanya tawuran di wilayah 16 Sulu alhamdulillah. Tapi ini kan Cek ini kan masih termasuk muda juga ya. Cek Bia juga masih muda yang Ferdi juga masih muda.
cak mana cara ngegait gensi-gensi ini? Coba nak tahu dulu lah. Untuk guide sih kita sih tidak ada ini sih Mbak. Kita ini lebih ke apa ya? Pendekatan sama kawan-kawan. Kebenaran juga PRD ini Bang. Kita kalau di Karangtaruna nyebutnya Bung. Oh, Bung, apa Bung. tuh? Bung PRD ini kebenaran juga ini seorang RT di wilayah Oh, 16 RT. Sumbu, Oh, ya. budonnya RT-nya. Banyak RT muda di Oh, Indonesia, banyak situ. Oh, alhamdulillah. RT 10. Kalau beliau ini Pak Samsul ini beneran ketua RW Mas. RW-nya. Oh, jadi dari Pak Lurah ya, Nah, ke RW nih, RW. ke RT, cekelnya dulu. Ayo gawe sini kamu. Iya. Kamu. Jadi kan apa ya? Jadi ada kesinambungan dari pemerintah ke Karangtaruna gitu. Masalahnya Karangtaruna sendiri itu kalau dibilang sebagai anaknya pemerintah juga sebenarnya sih, karena kita selalu bergandeng nih masalahnya. Setiap ada kegiatan dari pemerintah, baik itu bidang-bidangnya sesuai kayak pendidikan, kesehatan dan lain-lain, itu kita minta campur di situ. Selalu dekat gitu. Di setiap ada kegiatan apapun itu Karangtaruna ini bukannya nak melok campur, tapi memang ikut turut Dia selalu dilibatkan. bukan ikut campur ya. Tapi memang dilibatkan. Tapi kita tahan dulu, kaget kita jeda dulu sebentar, karena setelah ini kita nak ngebahas yang lebih kayaknya ada krusial, ada isu sosial gitu ya. Nah, siapa tahu ada dengar ya, walaupun agak nyasar tadi. Kita jeda sebentar ya Cak ya, abis itu kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Speak up now. Just my now. Mailang jaga batu, di mana kucing belan, di situ rumah aku. Mailang jaga batu, di mana kucing belan, di situ rumah aku. Jalan-jalan ke sungai Mubi, bawa ketupat dibelah-belah. Alam kelemak di kota Bali, tempatnya bersih, aman, rapi dan indah. Coba Mailang jaga batu, di mana kucing belan, di situ rumah aku. Coba Mailang jaga batu, di mana kucing belan, di situ rumah aku. Oi Pak Alen, ayam patiru, ayam tabungan hujan suara. Kau nak balik, kami nak miru, kalau ditinggal kami sentaro. Coba Mailang jaga batu, mana kucing belan, di situ rumah aku. Coba Mailang jaga batu, mana kucing belan, di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyunya tenang tadi gelombang. Oi mak mano, hati dah senang, banyaknya turis masuk Palembang. Coba Mailang jaga batu, mana kucing belan, di situ rumah aku. Coba Mailang jaga batu, mana kucing belan, di situ rumah aku. Kalau ada karung panjang, jangan disimpan di dalam peti. Kalau lama tinggal ke Palembang, baca dah balik lagi. Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tadi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membangun bencana, membangun kembali rumah atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan. Kemana padaku bertanya, kemana kacaku bercabang.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Palembang, Solo Budaya, Sumatera Selatan. Lompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita nanya-nanya tentang peran masing-masing dari narasumber kita ini. Nah, kali ini kita agak membahas isu sosial ini dulu ya. Karena kan di setiap pihak di Kelurahan Nambah Sulu ini memiliki peran yang sangat penting ya, mulai dari ngurus lingkungan, koordinasi kegiatan masyarakat, kader kesehatan yang terus edukasi sampai ke para muda yang aktif menggerak kegiatan sosial. Tapi dalam kehidupan masyarakat ini pasti tidak semua persoalan itu berjalan mulus kan ya. Ada baik tantangannya juga harus dihadapi. Salah satunya berkaitan dengan persoalan lahan Pak ya, yang berdampak pada akses warga maupun saluran air di lingkungan ini. Nah, untuk membahas ini lebih jauh, kita nanya-nanya nih Pak, ini kenapa ini? Ngapa ada sampai jadi permasalahan si lahan ini? Boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi tempat mengalirnya air itu perlu lahan. Nah, ternyata lahan ini ada pemilik. Nah, di situ yang kami kesulitan. Sementara kita inginnya tuh Kelurahan 16 Hulu khususnya dan umumnya Kecamatan 92 tuh bebas genangan air dan banjir. Nah, tapi ternyata kami bermasalah dengan tempat mengalirnya air karena tidak ada lahan itu tadi. Iya. Nah, Anggaplah misalnya dari depan nih ke Ya. belakang ini sudah ada jalurnya. Kenapa nak nembus ke yang sungai sungai tadi? terkendala lahan. Terkendala lahan. Nah, untuk saat ini Pak, itu sudah ada solusi belum dari pemerintah setempat itu? Ya, jadi pemerintah setempat dalam hal ini Pak Lurah, Bu Camat, dan pemerintah kota dan dinas terkait itu sudah berkoordinasi, berkolaborasi, mereka berkomunikasi lah untuk mencarikan solusi tentang lahan tersebut. Tapi masih belum ketemu titik tengahnya Pak ya. Belum. Karena si pemilik lahan juga itu kan kita termasuk Iya, ayom. iya, benar. Tapi untuk dikelaskan juga mungkin Iya. mungkin belum sampai situ, Iya, belum iya, sampai situ. Pak. Dia masih terkendala di situ. Kemudian Pak Ado katanya isu warga kena isolasi nih Pak. Cak mana pula. Iya, iya. Ya, jadi di 16 Hulu ini karena saking luasnya wilayahnya Pak, jumlah warganya begitu besar sehingga permasalahan pun begitu besar banyak. Nah, salah satunya tadi hari Minggu itu salah satu bentuk kepedulian kami, namanya komunitas masyarakat peduli Pak. Iya. Nah, jadi kami ini peduli dengan apa yang terjadi dengan lingkungan kami termasuk warganya. Nah, salah satunya itu adalah rekan kami ketua RW sendiri yang memiliki permasalahan tersebut, masalah lahan lagi ini. Lahan lagi, kenapa? Jadi beliau ini membeli properti rumah di salah satu perumahan. Nah, dalam pembelian perumahan tersebut dia membayar lunas. Nah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian terakhir ini terdengar ada masalah lahan antara permasalahan ini sengketanya antara pemilik lahan dengan developer pengembang pembangunan perumahan tersebut. Tapi developernya tadi ada keluar nggak Pak? Maksudnya menengahi antara warga sama pemilik lahan itu? Ya, Atau dia cuma kayak lepas tangan Ya. gitu? Alhamdulillah kami saksikan si pemilik developer atau pengembang tadi pengembang tadi. aktif ikut menjalani permasalahan ini termasuk mediasi yang dilakukan oleh Pak Lurah, Ibu Camat, sampai semalam kami rami-rami di lokasi perumahan tersebut berdialog dengan developer tersebut. Karena salah satu korban ini adalah ketua RW kami kan. Nah, karena berdampak ke lingkungan. Bukan cuma warga biasa, ketua RW-nya sendiri dapat masalah kan di perumahan tersebut. Nah, sehingga kami itu rasa kepedulian kami, apalagi namanya komunitas kami peduli kan ngelihat keadaan yang ada itu. Berarti ini tidak cuma ngurusin lingkungan tapi juga ngejebatani komunikasi antar warga juga Pak ya. Betul. Tapi langkah pertama yang sudah dilakukan tadi itu sudah bermediasi juga Pak, sudah dialog juga dengan pihak-pihak terkait. Iya. Nah, tapi Pak aku nggak tahu nih sejauh mana sih komunitas tuh bisa ngebantu cari solusi biar warga tuh punya akses Pak. Itu. Ya, jadi komunitas ini kan adalah suatu organisasi masyarakat. Nah, jadi komunitas ini mengumpulkan permasalahan yang ada, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di ruang lingkungan kerjanya, dalam hal ini Kelurahan 16 Hulu, Kecamatan 92. Permasalahan yang ada di lingkungan itu misalnya tadi ada permasalahan lahan, ada permasalahan kesehatan, air bersih, termasuk terakhir kali kami menemukan warga yang masih menggunakan air yang tidak layak di kota tengah kota ini kan. Iya, kita ke sana dengan Karang Taruna, kami lihat air warga itu mengkonsumsi air sumur yang sudah berwarna tercemar gitu. Nah, yang karap itu. Karap kuning itu. Ya Allah. Nah, itu salah satunya kepedulian kami diramu dalam program Sekabaran tadi. Nah Pak, itu kan salah satu masalah yang timbul di masyarakat kan yang warga mengkonsumsi air yang tidak layak, yang tidak sehat itu ya. Iya. Itu cara mana Pak? Kalian dari komunitas Bapak, dari kader tuh ngebantunya cara mana Pak? Ya, kami membantunya dengan cara kami hadirkan dinas atau instansi terkait permasalahan tersebut. Contohnya itu air bersih kan harusnya. Jadi kalau kami berkolaborasi dengan Perumda Tirta Musi, perusahaan air bersih Kota Palembang kan. Nah, akhirnya Perumda turun tangan ke lokasi bersama kami untuk mencarikan solusi bagaimana supaya warga kami tadi bisa menggunakan air yang bersih dengan cara apa. Sekarang sudah teratasi Pak masalahnya? Alhamdulillah sudah, tinggal lagi proses pemasangan. Oh, pemasangan. Oh, kemarin itu gara-gara ada jalur ada, tapi orangnya nggak mampu. Nah, karena tidak mampu, akhirnya diberikanlah jalan semacam subsidi atau bantuan dari Perumda Tirta Musi. Oh, bisa berarti itu Pak ya. Tapi melalui mekanisme yang harus ada keterangan lurah, camat, nggak mungkin tiba-tiba dipasang itu. Lah itu subsidi galau gitu. Capek bayar gitu. Nah, itu. Benar. Tapi itu dijembatani sama komunitas sama Karang Taruna, Taruna, sama kader-kader juga yang lain juga Pak ya. Itu berarti
komunitasnya nggak cuma sekedar kita kumpul-kumpul nyari gawe, istilah kata tuh, tapi emang ada gawe yang digawe Iya. itu ya. Nah, tapi Pak sejauh ini Pak ya, ada nggak sih Pak, kita balik lagi tadi, ada nggak sih Pak upaya musyawarah yang sudah dilakukan untuk cari jalan tengah itu? Nah, terus ada solusi belum Pak? Ini kan belum ada putusan keadilan kan katanya kan? Iya, iya. Itu cuman Pak, dia kan ngeblokade gitu loh. Iya, istilah itu. benar. Jadi warga yang ada di dalam perumahan tersebut terblok, isolasi dari dunia luar. Katakanlah. Susah ya, nggak masuk susah ya. Kalau Pak RW ngomong tuh, aku cak dalam penjara. Di pucuknya ada alat peduli, di bawah di pagar keliling kan. Pagar keliling. Jadi Pak RW itu mengeluarkan kepala tangan, Pak Dewa, Pak Wali Kota tolong kami, Lurah. Nah itu, Pak. Jadi setahu kami udah berapa kali dia diadakan melakukan mediasi, baik di kelurahan, di kecamatan, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, tapi menempuh masih jalan buntu. Nah ini terakhir minta tolong Pak Wali. Siapa tahu abis ini lah kita lah nganu ke pimpinan kita paling pucuk ya, dia paling pucuk kota Palembang ya, siapa tahu ando jalan lagi ya. Dah kan dulu lagi susah ngapa-ngapa Iya, sian kan Pak. Nah, kalau lagi udah nak sekolah cak mano, ada yang nak sakit gawe. di dalam itu. Nah, kalau lagi sekarang cak mano Nah. lewat tuh tidak ambulan nah sudah lagi ngomong lagi. Nah, kalau Kenapa kok jalan mirisnya nyingoknya Pak? iya, kalau bisa dikasih jalan, Iya. apa dikasih jalan, jalur Nah, sih kok baik beda. lah. Ini ditutup nih. Tutup nih. Ya Allah. Cak ngomong gitu. Nah. Karena kartu juga ya. Iya. Nah, tapi Pak, apa sih Pak yang pelajaran yang bisa kita ambil dari persoalan sengketa ini Pak? Ya, yang sekitar ya. Yang sekitar dulu. Ya, artinya masyarakat warga tuh lebih jeli, lebih jangan mudah tergiur dengan apa brosur-brosur atau promo-promo. Jadi harus belajar dia dalamnya memahami dulu situasi kondisi yang ada, baru jangan langsung beli ya itu kan. Iya. Apunian jangan sampai kan kayak kita lah tengah make atau ada masalah kan. Ditelusurin ya. Iya. Kalau itu kan pakai pihak ketiga juga. Nah. Tuh Pak. Nah, tapi Pak kalau harapan Bapak depannya nih Pak untuk lingkungan di 16 Hulu apa Pak? Ya, kami itu berharap 16 Hulu, Kecamatan Seberang Hulu ini khususnya itu bebas dari genangan air banjir. Banjir, Itu ya. salah satu ini kami. Harapan paling besar ya, Harapan Pak. besar. Itu kalau dari komunitas Bapak. Nah, kalau dari ibu kader Posyandu nih, Bu Uli nih, apa Bu harapannya ke depannya untuk Posyandu yang Ibu bawahi ini? Masyarakat sehat, Masyarakat sehat. Itu Pak ya? sadar akan Nah. kebersihan. Iya. Itu ya. Iya. Kalau dari Karang Taruna apa nih? Dari ketuanya. Pengen ngecek mana nih ke depannya? Kalau kedepannya sih apa ya, banyak sih yang harus gitu Pak ya. Pertamanya ya itu tadi mungkin untuk masalah lingkungan sudah ada dibantu oleh tim dari komunitas kesehatan juga ada. Rencana kita ke depan itu rencananya kita pengen juga kolaborasi juga sama puskesmas ini. Ini tentang puskesmas remaja ya. Oh, Kita Posyandu. pengen itu posyandu remaja. Posyandu remaja. Jadi kita bisa edukasi juga ke remaja-remaja itu tentang bahayanya narkoba, pergaulan bebas gitu kan, atau lagi miras kayak gitu. Masalahnya untuk kalau kita dapatkan dari situ, tidak kita juga dari situ, kedepannya mungkin 2000 sekian lebih kan nanti kedepannya rusak anak-anak remaja gitu sekarang. Laju KTP lagi. KTP lagi. KTP lagi laju. Laju kayak orang Ciro galau itu. Aduh, jangan tolong. Iya, takutnya itu. Kalau terus untuk dari pendidikan juga kita rencana ke itu bantu yang adik-adik kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang di lingkungan itu yang putus sekolah itu kita bantu untuk kejar paket C gitu. Paket C. Jadi dunia kerja untuk mereka tuh lebih terjamin kan. Jadi tidak cuma sebatas apa ya ngomongnya tuh ini aksi nyata di masyarakatnya berarti kan ya ngebantu nih kita doakan biar apa program yang akan dicanangkan ini berhasil Pak ya. Berjalan dengan baik mulus dan juga disupport sama pemerintah langsung karena apalagi kita nih Pak kita di warga masyarakat yang istilah itu kita cuma bisa nolong tenang baik yang lainnya kan yo tergantung proposal kita 50 sampai 5 tuh kan iya tapi terasa ya dulu sekarang kita sudah 1 jam nih berbincang di program obrolan komunitas pagi ini bersama Pak Syamsul Arifin, Pak Muli sama dan Cek Manci Aman ya sebagai ketua Karang Taruna ini. Nah perbincangan kita ini kita belajar bahwa kalau lingkungan ini yang bersih bukan cuma tanggung jawab pemerintah Pak sebenarnya, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Mulai dari hal kecil tadi jangan buang sampah, cuci tangan tadi itu juga harusnya dilakukan karena itu memang kewajiban dari dewek sebenarnya. Jadi jago terus lingkungan sampai akan ikuti dengan masyarakat gitu. Makasih kami ucapkan kepada narasumber ini yang telah bagi dan pengalamannya juga terus juga udah bisa ke program-programnya apa mana dan program kedepannya juga ya semoga program kedepan yang sudah dicanangkan ini berhasil dan dinotis juga nih sama orang biar kita yuk sama-sama lah ya gitu terasa kita itu. Kasih untuk Pak Syamsul Arifin, Ibu Uli sama macam mana semoga penonton diskusi hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi juga bagi dulu yang sudah menyimak kita di Pro4 ini ya dan jangan lupa terus bersama kita jaga lingkungan dan kesehatan masyarakat ya sekali. Karena itu kalau kita kedepannya apalagi yang bisa kita bangga ke diri ini selain itu kan. Jadi sekali juga nih Cak Iwan pamit untuk diri dan obrolan komunitas ini sekaligus nutup perjumpaan kita di Sriwijaya pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Panta. Sampai jumpa.